Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua menyiapkan hati dan diri untuk dapat mendalami kebenaran firman-Nya. Mari bersama kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, saatnya Tuhan kami bersama hendak mendalami kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan agar firman-Mu yang akan kami renungkan dapat kami pahami dan kami laksanakan dalam kehidupan setiap hari kami. Demikian juga bagi hamba dalam menguraikan firman-Mu, berkatilah Tuhan, agar firman-Mu yang hamba uraikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, saat ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 48. Kejadian 48 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 22. Kalau kita sudah siap, mari kita berdiri dan bersama saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita bersama memperhatikannya. Kejadian 48 ayat 15 sampai 22. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebut namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye." Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu lagu yang
Saya yakin semua kita hafal, tahu dan hafal. Di doa ibuku. Kita lihat refren dari lagu ini. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Bagi saya lagu ini adalah sebuah pesan. Pesan kepada kita sebagai orang tua, kepada anak-anak kita. Pesannya apa? Bagi saya belajar dari lagu ini begini. Ini adalah refleksi iman orang tua, ibu, kepada Tuhan. Bahwa dia meyakini hidupnya itu kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa apa-apa dia. Hanya karena Tuhan yang membuat dan menguatkan dirinya sehingga semua perjalanan hidupnya boleh berjalan dengan baik. Yang kedua, lagu ini juga mau mengajarkan kepada anak-anak, bukan hanya orang tua. Anak-anak belajar untuk menjadikan orang tua sebagai panutan. Dan secara khusus bagaimana orang tua berproses dalam iman sebagai juga cara dia berproses dalam iman kepada Tuhan. Ketika dia dengar ibunya berdoa dan dia dengar namanya disebut di dalam doa, maka dia belajar bahwa ibu menyerahkan diriku kepada Tuhan. Karena ibu yakin Tuhanlah yang menjadi pelindungku ke depan. Nah, ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua yang kita belajar dari lagu ini. Dan ketiga saya belajar dari itu adalah lagu ini mau mengingatkan kepada kita berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri kita, kehebatan kita, kekuatan kita, dan sebagainya yang duniawi. Andalkan Tuhan. Itu pesan lagu ini. Ya, lagu ini sekali lagi mau mengajarkan kita sebagai orang tua untuk memberikan contoh hidup panutan iman yang benar kepada anak-anak, bagaimana relasi yang benar, yang baik kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam gambaran seperti inilah maka firman Tuhan pada saat ini mau mengajarkan kita juga tentang bagaimana relasi yang baik, yang patut dicontoh dari orang tua kepada anak-anak. Bacaan kita pada saat ini ibu bapak adalah kisah ketika Yusuf membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim untuk meminta berkat dari ayahnya, kakek dari anak-anak ini, Yakub. Saat itu Yakub sudah cukup renta, ya kondisi fisiknya juga sudah tidak sekuat dulu, dia hanya bisa tidur ya karena sudah lemah sekali. Sudah cukup tua. Nah, Yusuf mau meminta berkat dari Yakub untuk dirinya dan juga untuk kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Dan itu diberikan oleh Yakub kepada Yusuf dan Manasye dan Efraim. Kita perhatikan Bapak Ibu di dalam gambaran ini. Ketika Yakub memberikan berkat, maka itu menggambarkan bahwa iman Yakub adalah iman kepada Allah. Dan Yusuf sebagai anak meminta berkat dari ayahnya bukan karena ayahnya sekedar ayahnya, tetapi dia meyakini Allah sudah memberikan kuasa kepada ayahnya, sehingga dalam kuasa itulah Allah ayahnya memberikan berkat bagi anak dan cucu. Sehingga apa yang diberikan oleh Yakub bukan karena kekuatan Yakub, bukan karena kehebatan Yakub, tidak. Tetapi itulah kuasa dari Allah yang disalurkan lewat orang tua. Sehingga dengan itu, satu keyakinan iman Yusuf, kalau berkat itu diberikan, maka hidupnya ke depan, masa depan diri dan anak cucunya juga akan penuh dengan damai sejahtera, keberhasilan, kesuksesan hidup ada.
Karena Tuhan sudah memberkati lewat ayahnya. Nah, gambaran ini menunjukkan sekali lagi bahwa begitulah bentuk keyakinan iman yang mau diajarkan lewat peristiwa ini. Yusuf meminta berkat dari Yakub ayahnya karena dia meyakini itulah berkat Tuhan lewat ayahnya. Dan ketika ayahnya telah memberikan berkat, maka itu akan jadi sebagai sesuatu yang indah bagi masa depan pribadinya dan anak cucunya ke depan. Ibu bapak, yang menarik juga dari kisah ini adalah ketika Yakub memberikan berkat secara khusus buat cucunya Manasye dan Efraim, ada hal yang menarik yang terjadi di situ. Anak laki-laki sulung biasanya akan berada di sebelah kanan dari pemberi berkat, dari kakek atau orang tuanya. Jadi Manasye sebagai sulung, dia berada di sebelah kanan Yakub. Dia sujud di sebelah kanan Yakub. Dan Efraim di sebelah kiri Yakub. Nah, seharusnya ketika memberi berkat dengan menumpangkan tangan ke kepala, seharusnya begini. Tangan kanan buat Manasye, tangan kiri buat Efraim. Itu lambang Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang sulung harus berkatnya lebih banyak daripada adik-adiknya. Kenapa harus lebih banyak? Karena yang sulung akan menjadi pemimpin. Yang sulung akan menjadi lebih besar dan akan menjaga adik-adiknya, keturunan adik-adiknya. Sehingga dia harus lebih kuat, dia harus lebih mampu, dia harus lebih mapan dari yang lain. Itu maksudnya. Bukan soal sok pilih kasih, tidak. Karena tanggung jawab anak sulung sangat besar bagi kaum keluarganya, adik-adiknya semuanya. Sehingga dia harus punya kekuatan yang lebih dari yang lain. Nah, seharusnya begini. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yakub memberikan berkatnya kepada kedua anak ini, tangan Yakub disilangkan. Yang kanan untuk Efraim, yang kiri untuk Manasye. Terbalik, adik dapat berkat lebih banyak, kakak lebih sedikit dari adiknya. Tadinya Yusuf bilang, "Bapak salah tangannya." Dipindahkan tangan Yakub. Enggak, memang begini. Karena apa? Karena memang Efraim yang nanti akan lebih besar dari Manasye ketimbang Manasye. Efraim akan menjadi sosok bangsa yang lebih besar, lebih kuat dari Manasye. Itu pesan yang mau dikatakan oleh Yakub kepada Yusuf. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan ini mau mengatakan begini. Dari peristiwa ini. Sekali lagi. Orang tua adalah wakil Allah buat anak-anak. Sehingga perilaku, sikap hidup kita sebagai orang tua harus kita jaga baik-baik. Tutur kata kita kepada anak-anak kita harus kita jaga baik-baik. Kenapa? Karena kitalah menjadi saluran berkat kepada anak-anak kita. Saluran berkat Allah kepada anak-anak kita. Sehingga seluruh perilaku hidup kita, contoh hidup kita akan menjadi panutan buat mereka. Dan ini pesan dari firman Tuhan ini. Apa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Berkat yang diberikan. Itu adalah berkat dari Allah. Yang akan terjadi pada anak-anak. Dan sekali lagi seperti dalam lagu tadi saya katakan. Anak-anak akan meniru perilaku iman orang tuanya. Perilaku iman, kalau orang tua bersikap baik, bersikap benar, maka anak-anak akan menirunya. Dan sebaliknya kalau orang tua bertindak tidak baik, tidak benar, maka itu juga akan dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan ini sekali lagi mau mengajarkan kepada kita juga ibu bapak. Sebagai orang tua, bagaimana kita menjaga perilaku kita agar di hadapan anak-anak mereka belajar hidup yang baik. Mereka belajar hidup yang benar.
Mereka belajar bagaimana ke depannya mereka menjaga relasi mereka dengan Tuhan dengan baik. Mereka terbina karena mereka melihat kita sebagai orang tuanya. Mereka meniru kita sebagai panutan dalam hidupnya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang menjadi pelajaran penting pada malam hari ini dalam kita merenungkan firman Tuhan bersama. Belajar untuk melihat bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Agar apa yang kita nyatakan, kita lakukan, kita ucapkan dalam hidup ini selalu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu akan menjadi satu panutan yang baik, contoh hidup yang baik buat anak-anak kita. Dan ingat, itu berkat buat mereka. Kalau mau berkat yang baik, ya berkat. Jangan tinggalkan yang buruk terhadap anak-anak. Nah, gambaran seperti inilah ibu bapak kiranya menjadi satu contoh bagi kita semuanya di tengah-tengah kehidupan kita. Jaga perilaku kita. Jaga cara kita berucap, tutur kata kita. Jaga bagaimana kita menjalin relasi dengan siapa saja. Karena disitulah cara Allah memberikan berkat buat kita yang kemudian disalurkan buat anak-anak kita. Ketika kita bertindak baik, maka itu akan menjadi contoh hidup yang baik buat anak-anak. Sehingga pada saatnya nanti mereka bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Kalau contoh buruk yang kita berikan buat mereka, maka mereka juga akan mencontoh pribadi buruk di masa depan mereka. Sehingga berikanlah yang terbaik kepada anak-anak Anda. Karena disitulah cara Tuhan membentuk mereka lewat kita orang tua. Jadilah orang tua yang benar-benar patut dicontoh oleh anak-anak. Sehingga kehidupan kita bersama dengan anak-anak kita penuh damai dan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.